Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 30 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, penghibur dan penuntun kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu, kami membutuhkan kehadiran Roh-Mu ya Yesus agar menolong kami mengerti dan menjadikan kami pengikut-Mu yang setia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Doa dan Dukungan Moral. Ayat inti terdapat dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dibutuhkan keberanian moral untuk mengambil posisi menaati perintah-perintah Tuhan. Seorang penentang kebenaran pernah berkata bahwa hanya orang-orang yang berpikiran lemah, bodoh, orang-orang bebal yang akan berpaling dari gereja-gereja untuk memelihara hari ketujuh sebagai hari Sabat. Tetapi seorang pendeta yang telah memeluk kebenaran menjawab, jika Anda berpikir itu membutuhkan orang-orang yang berpikiran lemah, cobalah saja. Dibutuhkan keberanian moral, ketegasan, keputusan, ketekunan, dan sangat banyak doa untuk melangkah keluar dari sisi yang tidak populer. Kita bersyukur bahwa kita dapat datang kepada Kristus seperti orang-orang miskin yang menderita datang kepada Kristus di bait suci. Kami berharap rumah ini akan menjadi rumah doa dan bahwa mereka yang masuk ke sini akan menyadari bahwa mereka datang untuk bertemu dengan Tuhan. Kristus telah berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kami tidak berharap untuk dapat selalu menyediakan seorang pendeta untuk Anda, tetapi Anda harus memiliki akar di dalam dirimu sendiri. Anda harus belajar mendapatkan sendiri dari mata air kehidupan. Anda belum berani menginjak-injak perintah Allah dan telah melangkah keluar pada kebenaran yang tidak populer. Biarkan hasilnya menjadi seperti itu. Akankah Juru Selamat berpaling untuk meninggalkan Anda berjuang sendirian? Tidak, tidak pernah. Tetapi Dia tidak pernah mengatakan kepada para muridnya bahwa mereka tidak harus mengalami pencobaan. Tidak ada penyangkalan diri untuk ditanggung. Tidak ada pengorbanan yang harus dilakukan. Sang Guru adalah seorang yang penuh kesengsaraan dan berkenalan dengan kesedihan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam kemiskinan Anda dapat memanggil Tuhan Anda Bapa. Kemiskinan datang ke dunia ini dan akan ada waktu kesusahan seperti tidak pernah ada sejak bangsa dijadikan. Akan ada perang dan desas-desus tentang perang, dan wajah orang-orang akan membuat lipatan kepucatan. Anda mungkin harus menderita, kadang-kadang Anda mungkin lapar, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan Anda dalam penderitaan Anda. Dia akan menguji imanmu. Kita tidak hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Kita hidup di sini untuk memanifestasikan Kristus kepada dunia, untuk mewakili Dia dan kuasanya bagi umat manusia. Kristus sedang menguji kita hari ini untuk melihat apakah kita akan taat kepada hukum Allah sebagaimana adanya dan dipersiapkan untuk perkumpulan malaikat surgawi. Tuhan menginginkan orang yang setia. Saudaraku dalam Tuhan, ada yang menarik dalam renungan hari ini. Dikatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 164 paragraf 1 yang berkata, dibutuhkan keberanian moral, ketegasan, keputusan, ketekunan, dan sangat banyak doa untuk melangkah keluar dari sisi yang tidak populer. Kita bersyukur bahwa kita dapat datang kepada Kristus seperti orang-orang miskin yang menderita kepada Kristus di bait suci. Sisi yang tidak populer itu adalah untuk datang kepada Yesus dan ikut Dia.
Sebagaimana ayat tema hari ini nyatakan, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut Yesus. Jadi, datang dan ikut Yesus itu tidak populer. Bagaimana maksudnya? Sebab di dunia ini banyak yang mengaku pengikut Yesus. Perhatikan kondisi berikut ini agar kita semakin memahami mengapa ikut Yesus tidak populer. Experiences in Australia, halaman 190, paragraf 4, menyatakan, pada zaman Kristus ada banyak imam dan penguasa yang percaya kepadanya, tetapi mereka tidak mau mengakui kalau mereka harus diusir dari rumah-rumah ibadat. Mereka takut bahwa mereka tidak akan populer, bahwa mereka akan dipermalukan jika mereka mengikuti jejak Kristus. Kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini ada beberapa yang akan mengambil posisi mereka pada perintah-perintah Allah, meskipun itu menempatkan mereka pada sisi yang tidak populer. Saudaraku dalam Tuhan, banyak yang percaya tapi takut. Mereka takut tidak populer dan takut dipermalukan karena ikut jejak Yesus. Kata kuncinya adalah jejak. Banyak yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi apakah mereka mengikuti jejaknya? Apakah kita mengikuti jejak Yesus? Apa maknanya ikut jejak Yesus? Welfare Ministry, halaman 60, paragraf 3. Dan jika kita mengikuti jejak Yesus, kita harus melakukan apa yang Dia lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus penuh penyangkalan diri. Yesus pikul salib. Yesus kaya tapi rela menjadi miskin demi kita. Hidupnya penuh pengorbanan, alami banyak pencobaan. Dan ini bukan sesuatu yang populer. Adakah kita siap ikut jejak Yesus? Ikut jejak Yesus bukan sekedar datang ke gereja dan mengaku Kristen. Mengapa ikut jejak Yesus ini penting sekali dipahami? Bapa Kita Peduli, halaman 302, paragraf 3. Hanya ada satu jalan menuju surga. Kita harus berjalan di dalam jejak langkah Yesus, melakukan pekerjaannya, sama seperti Dia telah melakukan pekerjaan Bapanya. Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mau selamat? Harus siap tidak populer. Harus siap ikut jejak Kristus, yaitu melakukan pekerjaan yang Yesus kerjakan, yang adalah pekerjaan Bapanya. Tidak heran, renungan hari ini nasihatkan kita untuk sangat banyak berdoa dalam mengikuti jejak Yesus yang tidak populer. Para imam dan penguasa di zamannya saja takut diusir dari gereja dan mendapat malu, sebab mengikuti pola kehidupan yang tidak populer. Itu sebabnya renungan hari ini dalam tulisan aslinya berjudul Doa dan Keberanian Moral. Kita harus berani ambil keputusan untuk ikut jejak Yesus. Bagaimana caranya ikut jejak Kristus? Kita manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kita tidak punya daya untuk bisa ikut jejaknya. Selected Messages, buku pertama, halaman 398, paragraf 1, menjelaskan. Orang sakit dikunjungi, orang miskin dirawat, anak yatim dan janda tidak diabaikan. Orang telanjang diberi pakaian, orang lapar diberi makan. Kristus pergi berbuat baik, dan ketika manusia dipersatukan dengan Dia, mereka mengasihi anak-anak Allah, dan kelembutan dan kebenaran membimbing langkah mereka. Mau ikut jejak Kristus dan melakukan apa yang Dia lakukan? Kita harus bersatu dengan Kristus, agar kita dapat mengasihi anak-anak Allah dan berbuat baik, sebagaimana kehidupan Kristus. Bagaimana caranya untuk bersatu dengan Kristus? Suratnya nomor 191 tahun 1900, paragraf 4, Nyonya White menuliskan, kami mau roh Kristus. Kami mau menjadi serupa dengan gambarnya dan menyatakan karakternya. Kita perlu dipersatukan dengan Kristus hari demi hari. Kalau tidak, musuh akan mencuri keuntungan atas kita sebelum kita menyadari Ia mendekat. Saudaraku dalam Tuhan, agar menjadi satu dengan Kristus, kita harus memiliki rohnya, roh Kristus. Maka kita akan serupa dengan Dia, serupa dengan karakternya.
agar kita bisa ikut jejaknya. Mengapa penting sekali memiliki Roh Kristus dalam mengikuti jejak Yesus? Sebab Councils on Health halaman 511 paragraf 2 menjelaskan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Markus 8 ayat 34. Mengikuti Kristus sebagaimana dibicarakan dalam kata-kata ini bukanlah suatu kepura-puraan, sebuah lelucon. Yesus mengharapkan para muridnya untuk mengikuti dengan rapat langkah-langkahnya, menanggung apa yang dia alami, menderita apa yang dia derita, mengalahkan sebagaimana dia mengalahkan. Dia dengan cemas menunggu untuk melihat mereka yang mengaku pengikutnya mengungkapkan roh pengorbanan diri. Mengikut Yesus bukan dari jauh dan kalau bisa hilang-hilang sebentar, lalu nanti kapan-kapan kembali lagi. Tidak bisa. Kita harus mengikuti dengan rapat setiap langkah Yesus. Dan karena rapat, maka apa yang dia alami, kita pasti alami. Bisa lihat bahwa ikut Yesus itu tidak populer. Itulah sebabnya perlu keberanian moral dan sangat banyak doa. Jadi, jika mengikut jejak Yesus tidak populer dan perlu keberanian moral serta banyak doa, dan dalam mengikuti jejak Yesus kita perlu Roh Kristus, maka itu artinya dalam meminta Roh Kristus hadir dalam hidup kita juga bukanlah sesuatu yang populer, dan perlu keberanian moral serta banyak doa untuk meminta Roh Kristus hadir dalam hidup kita. Kenapa? Sebab ada banyak umat-umat Allah yang diusir dari gereja karena mengabarkan tentang Roh Kristus. Dan karenanya, meski banyak yang masih mau belajar, tetapi mereka takut diusir dan menjadi malu. Kenapa diusir? Karena di dalam gereja ada ajaran tentang oknum roh yang lain yang bukan Roh Kristus. Padahal, untuk bersatu dengan Kristus dan ikut jejaknya, yang kita perlukan hanya Roh Kristus. Karenanya, bagi yang terpanggil untuk sungguh-sungguh ikuti jejak Yesus, mari kita minta kuasa Roh Kristus agar mampukan kita untuk sangkal diri dan pikul salib, serta hidupkan teladan Yesus dan ikut jejaknya. Sebab, Bapa kita peduli, halaman 305, paragraf 2 menyatakan, sekarang ini adalah waktu di mana kita berada dalam bahaya. Keselamatan kita satu-satunya adalah berjalan mengikuti jejak kaki Kristus dan mengenakan huknya. Karenanya, jangan takut saudaraku. Minta Roh Kristus dan ikut jejaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting, agar kami jangan takut. Kami perlu sangat banyak berdoa dan ambil keputusan untuk minta Roh Kristus dalam hidup ini, dan bukan yang lain. Agar melalui kehadiran Roh-Nya, kami bersatu dengan Dia. Dan dengan persatuan kami dengan Kristus, kami dimampukan untuk ikut jejaknya. Dan itulah satu-satunya jalan keselamatan. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.